Oke, renungan pendahuluan. Tidak peduli betapa berdosanya kita ini, apapun posisi kita, jika kita bertobat dan percaya datang pada Kristus dan mempercayai Dia sebagai juru selamat pribadi, maka kita dapat diselamatkan seutuhnya. Tetapi betapa berbahayanya posisi Dia yang mengetahui kebenaran, tetapi menunda mempraktekannya. Betapa membahayakan bagi pria dan wanita yang berusaha menghibur pikiran, memuaskan cita rasa, dan memuaskan pertimbangan dengan mengabaikan apa yang telah dinyatakan sebagai tugas dan mengembara mencari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Yesus berkata, "Berjalanlah selagi engkau memiliki terang. Kalau tidak kegelapan datang kepadamu, praktekkan setiap ajaran kebenaran yang disampaikan kepadamu. Hiduplah oleh setiap kata yang keluar dari mulut Allah. Lalu engkau mengikuti Yesus kemanapun ia pergi." Tuhan tidak menolak memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Ketika keyakinan datang ke hati nurani, mengapa tidak didengarkan dan mengindahkan suara Roh Allah? Oleh setiap keraguan-raguan dan penundaan, kita menempatkan diri sendiri di tempat yang lebih sulit bagi kita untuk menerima terang sorga, dan akhirnya akan tidak mungkin dipengaruhi oleh nasihat dan peringatan. Jiwa-jiwa yang pada awalnya menunda dan ragu, menolak terang dan menentangnya dengan semua pengetahuan, memiliki maksud baik untuk berubah haluan bila mana saat yang cocok tiba. Tetapi musuh cerdik yang ada di jalan mereka membuat rencana mengikat mereka dengan tali yang tak terlihat, yakni kebiasaan-kebiasaan jahat. Tabiat dibentuk oleh kebiasaan. Dan satu langkah turun ke tengah jalannya merupakan satu persiapan untuk langkah kedua dan langkah berikut yang akan mengikut. Anak-anak Allah harus bersinar sebagai terang di tengah generasi yang bengkok dan suka memberontak. Tetapi bila kebiasaan baik tidak dibiasakan, maka mereka akan memberikan jalan kepada kecenderungan alamiah dan akan menjadi berpuas diri, menyenangkan diri, sembrono, iri hati, penuh dendam, bebas, sesuka hati, keras, sombong, menyukai kesenangan daripada menyukai Allah. Karakter Daniel merupakan sebuah ilustrasi tentang apa jadinya seorang pendosa melalui kasih karunia Kristus. Ia adalah seorang yang kuat secara intelektual dan rohani. Roh Kudus harus tinggal dalam diri kita, kemudian biarlah rasa syukur dan kasih berkelimpahan di dalam hatimu kepada Allah. Kita baca yang ditebalkan ya di atas ayat ini renungannya memang sangat keras ya kalau kita baca dari tulisannya Nyonya White. Bisa ke atas lagi? Oke, naik, naik, naik. Ya, ya, di sini tidak peduli betapa berdosanya kita ini, apapun posisi kita. Jika kita bertobat dan percaya datang pada Kristus dan mempercayai Dia sebagai juru selamat pribadi, maka kita dapat diselamatkan seutuhnya. Nah, huruf yang ditebalkan itu, ya itu menjadi renungan buat kita semua. Tetapi bahayanya posisi dia, ya bahayanya posisi bagi kita semua yang sudah mengetahui kebenaran, tetapi menunda mempraktekannya. Ya, ini semenjak saya membaca ini, saya juga terkejut nih. Ya, kita sudah mengetahui kebenaran ini udah cukup lama. Ya, tetapi ada kalimat menunda mempraktekannya. Nah, artinya apa di sini? Artinya mungkin penurutannya kita ya tidak dalam bentuk progresif ya. Orang itu kan ada progresif, jadi makin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Lalu kalau dia jatuh, bangun lagi, jatuh dia bangun lagi. Jadi pengertian yang saya bisa ambil tuh seperti itu. Ya kita semua sudah mengetahui kebenaran, tapi kita menunda-nunda mempraktekannya. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin harusnya sudah kita turuti, tapi kita tunda-tunda. Ya, betapa membahayakannya bagi pria dan wanita yang berusaha menghibur pikirannya karena dia menunda penurutannya tadi, atau dia menunda sesuatu hal yang harus dilakukan
Lalu dia memuaskan cita rasa dan memuaskan pertimbangannya. Ya, tentunya orang yang menunda itu dia ada beberapa masalah yang dipertimbangkan oleh dia sehingga dia melakukan yang namanya penundaan. Ya, dengan mengabaikan apa yang telah dinyatakan sebagai tugas dan mengembara mencari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Ya, jadi di sini luar biasa Nyonya White ya, dia bisa melihat gitu. Jadi kalau seseorang itu menunda, dia sudah tahu kebenaran tapi menunda mempraktekannya, maka dia mencari hal-hal yang lain ya untuk apa sih yang dia cari juga kalau menurut di sini dia mengembara, dia mencari sesuatu yang tidak diketahui. Ya, ini huruf yang ditebalkan. Ya, jadi masing-masing ayat renungan ini berlaku buat saya dan saudara-saudara sekalian. Ya, tentunya kita semua ada hal-hal yang sudah kita ketahui semua, tapi siapa tahu di antara kita masih ada yang menunda untuk mempraktekannya. Ya, sementara di lain sisi kita mencari sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya, jadi tadi pagi adik saya ini bicara sama saya gitu ya. Dia berbicara mengenai dunia kita tidak dapat, tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka kita juga surga tidak dapat. Ya, lalu diilustrasikan oleh adik saya, yaitu yang namanya Musa dan Lot. Ya, itu contohnya bagaimana mereka dikeluarkan dari kota karena pengaruh-pengaruh lingkungan dari kota itu yang akan mempersulit mereka untuk mendapatkan keselamatan. Lalu dia memberi contoh sebagai yang namanya brainstorming. Brainstorming itu kurang tepat kalimatnya ya. Harusnya cuci otak. Jadi kalau teroris itu kan namanya deradikalisasi. Ya, jadi pandangan-pandangan yang radikal itu dia dicuci otaknya supaya dia tidak radikal. Nah, demikian pula hal-hal kita dalam kebenaran. Jadi intinya kita harus berusaha menjauhkan diri ya dari lingkungan kita, di mana kalau dalam keadaan kita yang seperti sekarang, maka kita mungkin bisa masuk dalam kalimat yang ada di sini yang ditebalkan itu. Kita sudah mengetahui kebenaran, tapi kita menunda mempraktekannya. Sementara kita di lain sisi mencari sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, masing-masing bisa menjawab ya apa yang kita mencarinya itu ya. Karena kalau masing-masing membuka semua masalahnya kan tidak mungkin di sini. Oke, lanjut yang hitam-hitamnya lagi. Ini saya lagi kena sakit mata ya. Jadi mata kiri saya itu kelenjar kelenjarnya itu radang. Jadi mata saya itu kayak sakit lah gitu ya. Jadi saya pengennya merem dong tangan mata kiri saya itu. Ya, saya lanjutkan nih. Oleh setiap keraguan-raguan dan penundaan, kita menempatkan diri sendiri di tempat yang lebih sulit bagi kita untuk menerima terang sorga. Dan akhirnya akan tidak mungkin dipengaruhi oleh nasihat dan peringatan. Ya, ini masih berhubungan dengan yang di atas. Jadi kalau tadi kita menunda untuk mempraktekkan, maka tentu saja akan timbul akibat dari menunda dan mempraktekkan tadi, yaitu yang namanya keraguan-raguan. Ya, karena menunda tadi itu ada di dalam hati kita ragu-ragu. Ya, apakah saya harus melakukan itu sekarang atau nanti aja? Ya, sehingga kita menempatkan diri kita sendiri di tempat yang sulit untuk kita menerima terang surga. Nah, ini agak sulit juga buat saya terjemahkan. Kalau kami tadi saya di atas sudah saya jelaskan kita sudah mengenal kebenaran, tapi di sini dikatakan oleh Nyonya White, setiap keraguan dan penundaan akan menempatkan diri kita sendiri di tempat yang sulit untuk menerima terang surga. Padahal di atas kita sudah menerima kebenaran, tapi karena akibat menunda, ragu-ragu, maka kita mungkin ya atau akan ada terang sorga yang diberikan kepada kita, kita tidak lagi sanggup menerimanya. Dan akhirnya akan tidak mungkin dipengaruhi oleh nasihat dan peringatan. Ya, jiwa-jiwa yang pada awalnya menunda dan ragu
menolak terang, dan menentangnya dengan semua pengetahuan, memiliki maksud baik untuk berubah haluan bila mana saat yang cocok tiba. Ya, jadi ada jiwa-jiwa di sini yang diramalkan oleh Nyonya White, dia menunda atau ragu. Dia menolak terang dan menentangnya semua. Tetapi dia berpikir, ah nanti saya akan berbalik haluan, ya apabila saatnya tepat, saya akan menerimanya. Tapi setan cerdik. Dia memanfaatkan di jalan orang-orang yang sudah membuat rencana seperti itu, ya memasukkan kepada dia yaitu kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Ya, tabiat dibentuk oleh kebiasaan. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang jahat tadi itu seperti contoh yang adik saya tadi bicara sama saya. Selama kita tinggal di dalam lingkungan seperti sekarang, sangat sulit kita untuk mempersiapkan diri 40 harinya itu. Karena pengaruh-pengaruh lingkungan kita ini kan setiap hari mengganggu kita terus-menerus. Ya, apalagi kita yang misalnya bekerja di kantor, atau yang misalnya bekerja sebagai seorang wirausaha dan seterusnya, kita masih terikat dengan duniawi ini, ya, yang tidak bisa kita mempersiapkan diri 40 hari itu sesuai apa yang sudah kita pelajari selama ini. Oke, lanjut ke bawah. Udah takut lagi dulu. Oke, tetapi bila kebiasaan baik tidak dibiasakan, maka mereka akan memberikan jalan kepada kecenderungan alamiah dan akan menjadi berpuas diri, menyenangkan diri, dan seterusnya. Ya, di sini diberikan nasihat oleh Nyonya White kepada kita. Jadi kebiasaan itu kalau tidak dibiasakan, maka kita akan kecenderungannya melakukan hal-hal yang jelek. Ya, seperti berpuas diri, menyenangkan diri, sembrono, iri hati, dan seterusnya itu. Ya, itulah yang tadi disampaikan oleh adik saya. Ya, jadi kebiasaan baik itu kalau tidak dibiasakan, ya karena lingkungan pengaruhnya itu begitu kuat, akhirnya kita secara alamiah ya akan berpuas diri dan masuk ke dalam lingkungan itu. Ya, itulah sebabnya kalau yang kita pelajari beberapa kali ini kita diminta oleh Nyonya White untuk pindah. Ya, cuma nggak tahu pindahnya kapan. Ya, karena masing-masing pasti punya alasan. Ya kan tidak mungkin kita pindah lalu kita nggak punya uang, lalu kita mau makan apa gitu kan. Nah, kalau saya bicara kemarin beberapa waktu lalu sama ibu saya, ya papa saya tuh bilang nanti ada waktunya. Nah, sementara ini kan kita selalu melihat kapan sih kita harus pindah. Karena Nyonya White sudah meramalkan di sini. Tapi bila kebiasaan baik tidak dibiasakan, maka mereka akan memberikan jalan kepada kecenderungan alamiah. Ya, itu otomatis karena Musa dan Lot itu pun juga ditarik oleh Tuhan. Kalau tidak, mereka juga akan terperangkap dengan lingkungannya. Lalu di sini akhir dari nasihat itu, ya lalu diumpamakan karakternya Daniel. Ya, kita semua tahu bagaimana itu Daniel. Dia adalah seorang yang kuat secara intelektual dan rohani, tapi Roh Kudus tetap tinggal dalam dirinya dia. Ya, di dalam prakteknya cerita-ceritanya dia, kita memang kalau belajar di Alkitab itu kita tidak pernah tahu misalnya bagaimana seseorang itu ya benar-benar mereka diuji secara rohani gitu, tetapi bagaimana menjalankan hidup-hidupnya gitu. Karena kalau kita ini kan hanya melihat dari beberapa contoh, tapi kan zamannya berbeda ya. Mungkin zamannya si Yahya Pembaptis itu dengan pakaiannya itu, dengan kita yang sekarang yang semuanya itu ya, serba berbeda lah. Nah itu kita tidak dijelaskan secara detail ya oleh Nyonya White. Jadi ya tulisannya hanya seperti itu, tapi diambil beberapa karakter dari pemuda dan itu yang menjadi apa namanya istilahnya itu pedoman ya. Ada ya, saya lupa di bahasanya. Ada satu yang istilahnya kalau kita dia jadi kayak gambaran yang ilustrasi yang bagus untuk kita bisa ikuti. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini renungannya bagus sekali. Khususnya setiap 2 minggu kita diberikan renungan agar kita selalu ingat posisi kita di mana. Ya nanti disempurnakan oleh Saudara Red. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Victor. Saudara-saudara
Saudara sudah ikuti apa yang diulas oleh Saudara Victor? Luar biasa, Saudara. Boleh Dela ke atas, coba kita analisa sama-sama kembali. Victor sudah sangat mengulas cukup luas. Ya, setiap paragraf tadi sudah dibahas. Ya, tapi saya coba mau menambahkan saja. Pertegas apa yang disampaikan oleh Saudara Victor. Saudara Victor tadi sudah sampaikan bahwa ini materi adalah untuk orang-orang yang berada di dalam kelas 40 hari. Ya. Saudara-saudara sekalian, tadi Victor sudah juga sampaikan bahwa kita baru saja mendengarkan ada berita tentang pemimpin Hamas dibunuh oleh Israel. Ya. Artinya apa, saudara? Artinya kita bagi kita yang siswa 40 hari, kita berada di dalam kondisi yang semakin tertekan. Ya. Kenapa? Kalau kita mendengar berita-berita tanda-tanda dunia ini semakin menuju ke penyelesaiannya, kita belum mulai nih. Pendidikan 40 hari kita belum mulai. Kita belum meninggalkan banyak hal. Kita masih berdiri seperti manusia-manusia kita yang kemarin. Kita udah banyak baca tulisan Ellen G. White. Kita udah banyak baca tulisan Victor Hugo. Kita sangat sadar bahwa Tuhan menuntut kita harus seperti Musa, yaitu keluar dari kota Mesir. Kita sudah baca Yohanes Pembaptis. Kita juga sudah baca juga seorang Yohanes Pembaptis. Kita sudah baca tentang Lot, tentang Ibrahim keluar dari Ur Kasdim. Ya, kita nggak punya contoh satupun ya yang orang-orangnya tetap berada di tempat yang sebelumnya, tetap dia bisa dibawa selamat. Kita nggak punya contoh yang seperti itu. Kita ini dituntut juga sama seperti mereka. Tapi dengan keadaan semakin mendekati kelepasan seperti sekarang, kita belum beranjak, kita belum melakukan apa-apa. Jujur-jujur saja, bacaan baru kita baca, tapi belum kita praktekkan. Saya yakin saudara-saudara juga sama seperti saya. Kita belum mempraktekkan petunjuk-petunjuk Nyonya White dan Victor Hugo. Kita harus ingat semua petunjuk itu disampaikan bukan hanya untuk penghiburan, tapi semua menuntut satu penurutan. Iman tanpa penurutan atau perbuatan ialah mati. Jadi kalau kita baru mengerti, baru percaya semua tuntutan-tuntutan yang Tuhan punya, tapi belum dilaksanakan, itu belum sempurna. Itu baru sampai di mati. Iman tanpa perbuatan ialah mati. Jadi artinya tidak beda sama orang yang nggak punya iman. Ya, jadi artinya kalau kita tidak punya perbuatan, itu sama saja kita tidak punya iman. Jadi lelah. Kita sudah meninggalkan kiri kanan, kita sudah berubah begini begitu, ya ternyata kita masih disamakan dengan orang-orang yang tidak punya iman, ya luar biasa, ya artinya sia-sia perjalanan kita. Nah, bacaan ini mengingatkan kita, mari kita pelan-pelan ikuti. Selamat sahabat Om Rudi, semoga Om Rudi bisa mengikuti dari depan sampai habis acara pembelajaran Zoom kita. Karena pembelajaran ini adalah makanan pada waktunya bagi orang-orang yang berada di akhir zaman. Tidak ada tempat lagi bagi orang-orang ya yang berada di akhir zaman ini untuk mencari keselamatan tanpa dia mengikuti kebenaran yang dibukakan oleh Tuhan bagi zamannya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan hiburan-hiburan seperti yang disampaikan oleh gereja. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis. Kalau yang tertulis demikian, demi otomatis itulah yang dituntut kepada kita semua. Kita nggak bisa tawar-tawar. Bacaan di depan kita ini memperlihatkan kita tidak punya bargaining power untuk menawar-nawar. Mari kita baca perlahan-lahan kembali. Tetapi betapa berbahayanya posisi dia yang mengetahui kebenaran. Jadi yang berbahaya itu yang punya posisi pengetahuan kebenaran. Sedangkan yang tidak punya posisi di dalam kebenaran berbahaya atau tidak? Tidak. Dalam hal ini yang diperingatkan adalah orang yang punya kebenaran. Ya, kita nggak usah pedulikan tentang orang yang nggak punya kebenaran.
Karena kita mengakui sebagai orang yang mempunyai kebenaran. Saudara harus ingat, kita sudah banyak sekali sejak zaman dulu kita di Pantai Kosta atau di Protestan, ataupun juga di Advent. Kita sudah selalu ditanamkan bahwa Yesus itu kasih. Yesus itu damai sejahtera. Yesus itu pencinta, ya, manusia berdosa, ya. Yesus itu pemaaf, pemurah. Siapa yang pernah mengatakan bahwa Yesus itu bukan pemurah? Wah, Yesus itu tidak kasih. Semua dunia Kristen mengatakan demikian. Tapi apakah benar Tuhan itu kasih? Apakah benar Tuhan itu murah, pemaaf? Ya, apakah benar? Marilah kita evaluasi mundur ke belakang. Benarkah Tuhan kasih? Kasihnya kepada semuakah atau hanya kepada sebagian? Saudara lihat kehancuran orang-orang di zaman air bah. Hanya terdapat 8 orang. Kasihkah Tuhan Yesus itu? Pemurahkah Yesus itu? Pemaafkah Yesus itu? Hanya 8 orang dari air bah. Mana yang katanya Tuhan kasih? Mana yang dikatakan Tuhan pemurah? Ternyata, ya, ternyata kasih yang dipahami, yang disebar-gemborkan oleh pendeta-pendeta, itu hanya bagi yang mau. Mari kita baca di atas. Tidak peduli berapa berdosanya kita ini, apapun posisi kita, jika kita bertobat dan percaya datang kepada Kristus dan mempercayai Dia sebagai juru selamat pribadi, maka kita dapat diselamatkan seutuhnya. Itu janjinya, kata-katanya Tuhan. Jadi kalau kita mau memahami Tuhan itu kasih, Tuhan itu pemurah, itulah rumusnya. Yaitu apa? Jika kita bertobat. Nah, permasalahannya, selain daripada 8 orang tadi di air bah, bertobatkah mereka? Saudara-saudara, ada yang bisa jawab, bertobatkah mereka? Ternyata yang bertobat cuma 8 orang. Demikian juga generasi-generasi berikutnya. Sampai di zaman Yesus, Tuhan kasih, Tuhan tidak berubah, Tuhan Alfa dan Omega. Tapi kasih dan pemurah itu hanya bagi yang bertobat. Ya, Yudas itu sudah sama-sama bersama Yesus 3,5 tahun. Sama-sama dihina, sama-sama dicibir, dijauhi, ya. Tapi apa upah yang didapat oleh Yudas? Binasa. Kenapa? Karena pada akhirnya Yudas tidak bertobat. Ya. Sedangkan orang yang disalib di sebelah kanannya Yesus, kejahatannya luar biasa, lebih jahat daripada Yudas. Yudas tidak pernah membunuh orang. Yudas tidak pernah memperkosa orang. Yudas tidak pernah merampok, tidak mencuri. Ya, sedangkan orang ini melakukan semua jenis kejahatan. Tapi kenapa Tuhan panjang sabar kepada orang ini? Maha murah, maha kasih. Kenapa? Karena dia bertobat. Jadi Tuhan itu adalah seorang yang maha konsisten. Jadi kalau Tuhan sudah kasih petunjuknya, ya, jalannya yaitu harus bertobat, maka apapun semerah kermisi dosamu akan diputihkan seperti salju kalau kamu mau menurut atau bertobat. Yesaya 1 ayat 18. Itu rumus, itu komitmennya Tuhan. Kita bisa tagih kalau kita sudah melakukan permintaannya, kita bisa tagih. Tapi bagi orang di luar dari 8 orang di air bah, karena mereka tidak bertobat, maka tidak bisa dia menuntut seperti yang kalau orang-orang 8 orang itu meminta. Tidak mudah, saudara, untuk memahami rencana dan pikiran Tuhan. Jangan kita belajar dari pikiran-pikiran yang dibagikan oleh para pendeta. Kalau pendeta itu hanya menjaga supaya jumlah anggota gerejanya tidak berkurang. Supaya jumlah perpuluhan yang masuk tidak berkurang. Sehingga dia mencoba membangun pemahaman-pemahaman untuk mendamaikan, menenangkan orang-orang berdosa. Dia tidak sama sekali
menggugah orang-orang berdosa ini untuk meninggalkan dosanya. Bukan, dia mempertahankan orang untuk tetap mencintai semua pribadinya yang sebelumnya. Ya, kita baca di sini, tetapi betapa berbahayanya posisi dia yang mengetahui kebenaran, tetapi menunda mempraktekkannya. Ya, jadi iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Jadi artinya tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan. Ya, kalau kita nggak melaksanakannya, tidak mempraktekannya, kita nggak punya keistimewaan apa-apa. Iman kita nggak bisa nolong kita. Jadi harus kita praktekkan. Seperti yang tadi Victor sudah sampaikan, kita dituntut juga sama seperti Musa. Harus melewati sebuah pendidikan 40 tahun. Ya, Yohanes Pembaptis, dia harus melewati pendidikan 30 tahun. Ya, Ibrahim harus keluar daripada Ur Kasdim. Lot juga harus keluar dari Ur Kasdim. Lot juga harus meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Lot harus meninggalkan kota Soar. Itu harga yang diminta sama Tuhan. Kalau Lot menunda meninggalkan kota Sodom dan Gomora, upahnya apa? Kalau kalau Ibrahim menunda perintah untuk keluar dari Ur Kasdim, upahnya apa? Kalau Musa menunda meninggalkan kota Mesir ke kota ke padang belantara, upahnya apa? Saudara silahkan jawab. Kalau Harun tidak menunda pertobatannya karena mengizinkan menyembah patung, membangun patung lembu emas, kira-kira upahnya apa? Nanti kita akan bahas. Marilah kita semua dalam belajar ini menganalisa semuanya. Jangan kita biarkan semua cerita itu berlalu seperti apa adanya. Semua harus kita renungkan karena semua adalah dicatat untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Mari kita baca lagi di bawahnya. Betapa membahayakan bagi pria dan wanita yang berusaha menghibur pikiran. Bahaya saudara kalau saudara menunda terus saudara mencari-cari alasan untuk supaya mendamaikan penundaan saudara. Itu bahaya saudara. Jangan biarkan. Tadi Victor sudah membahas tentang mengembara mencari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Yang sudah mereka ketahui malah dia tunda. Tapi dia mengembara kepada sesuatu yang mereka tidak ketahui. Itu langkah bodohnya. Kita ini adalah orang-orang bodoh. Jangan kita melihat kepada orang lain, saudara. Sekali lagi saya ingatkan ini. Jangan kita melihat kepada orang lain. Oh iya itu orang Advent. Jangan. Kata-kata ini bukan untuk orang Advent. Kata-kata ini untuk kita yang mengetahui kebenaran. Ya, karena kebenaran sudah dibuka kepada kita. Ya, kita yang paling pertama, yang paling berdosa dari kata-kata yang kita baca adalah diri kita, bukan orang lain. Orang lain itu punya susahnya sendiri. Kita pikirkan diri kita sendiri. Sebelum kita mentobatkan orang lain, marilah kita tobatkan diri kita sendiri dahulu. Saudara harus peduli sama diri sendiri. Oke, kita lanjut. Ya, jadi ingat, bacaan yang kita baca ini adalah benar-benar berlaku bagi kita, bagi orang-orang yang berada di dalam pengetahuan akan kebenaran sekarang. Atau dengan kata lain, siswa-siswa yang harus melaksanakan perintah Ibrahim, perintah Musa, perintah Yohanes Pembaptis. Dan perintahnya Daud, ya Daud sendiri juga harus melakukan pendidikan 40 hari. Ya, perintah kepada Daniel, dia juga harus menyelesaikan pendidikan 40 tahun dari Yeremia. Yehezkiel juga dia harus menyelesaikan pendidikan 40 tahunnya bersama Yeremia. Ya, kita lihat itu semua sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Mungkin untuk Om Edi Tauran, mungkin nanti Om bisa mengikuti di website kami. Di sana kami mempelajari tentang ada perbedaan ya di dalam siswa Alkitab di akhir zaman. Tuhan membagi dua, yaitu ada siswa 3,5 tahun dan siswa 40 hari dari pengalaman murid-muridnya Yesus. Kita ini adalah contoh saingan dari murid-muridnya Yesus. Ya, jadi kalau kita dicontoh saingankan dengan murid-muridnya Yesus, maka sebagaimana murid-muridnya Yesus juga melewati 2 masa pendidikan,
maka kita sendiri pun juga untuk mengakhiri pendidikan kita dan memulai pekerjaan kita, ya, maka kita juga harus melewati dua jenis pendidikan, ya. Dan pendidikan yang sedang kita akan jalani adalah pendidikan pematangan, ya. Kita tahu Yesus menunda pulang ke sorga karena dia melihat 3,5 tahun Yesus bersama murid-muridnya, murid-muridnya masih mementingkan dirinya sendiri, masih peduli tentang kekayaan, keinginan punya kedudukan di dalam kerajaan yang sebenarnya kerajaan itu tidak pernah ada. Ya, jadi Tuhan perlu membenahi moral daripada murid-muridnya supaya tidak mementingkan dirinya sendiri. Kita sekarang juga mau dibuat seperti demikian. Keadaan kita sekarang ini masih memikirkan diri sendiri, masih pingin punya rumah, pingin punya mobil, pingin punya tabungan sekian. Kalau nanti kita mau meninggalkan kota atau meninggalkan pindah ke desa seperti yang tadi saudara Victor katakan, kita punya khawatir nanti saya di sana makan apa, gimana. Akhirnya kita menunda, mengembara mencari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Padahal Tuhan sudah memberikan contoh bahwa mereka disuruh keluar tanpa membawa apapun. Betapa mengerikannya sebenarnya. Itulah rencana Allah. Rencana Allah adalah rencana yang paling sulit untuk dipahami manusia-manusia yang berdosa. Kalau tidak ada kebenaran-kebenaran dibukakan kepada kita, kita tidak akan mengerti rencana-rencana Allah. Kayak itu juru-juru kabar tuh dikirim, ada Ellen G. White, ada Victor Utef dikirim. Itu adalah untuk menjembatani kita yang tidak bisa memahami pikirannya Tuhan. Pikiran Tuhan sama manusia seperti bumi dan langit. Oke, kita yang berikutnya lagi, kita baca. Oleh setiap keraguan-raguan dan penundaan, kita menempatkan diri di tempat yang lebih sulit. Dela, boleh geser, Del? Ya, kita akan berada di tempat yang lebih sulit. Ya, jiwa-jiwa yang pada awalnya menunda, menolak terang dan menentangnya dengan pengetahuan bila mana saat yang cocok. Nah, ini alasan kita menunda-menunda itu biasanya karena apa? Karena kita menunggu nanti tunggu sampai cocok. Saatnya tiba, saat yang tepat bagi saya. Kita mengukur cocok atau tidak cocok itu ukurannya apa? Kalau kita baca Nyonya White, itu Nyonya White tidak ada pakai nunggu, nanti tunggu dulu musim musim kemarau atau musim apa. Tunggu dulu nanti kondisi peperangan udah selesai atau tidak ada kita baca petunjuk demikian. Yang ada di dalam petunjuknya itu sesegera mungkin kamu tinggalkan. Ya. Yang kita baca adalah seperti itu. Kalau begitu, kalau kata-kata bila saatnya yang cocok, itu pikiran siapa? Itu pikiran manusia. Pikiran kita. Dan pikiran kita, saudara sudah belajar, kita semua sudah belajar, penghalang kita adalah diri kita sendiri. Jadi yang membuat cocok atau tidak cocok itu adalah diri kita sendiri. Dan diri kita inilah yang merupakan objek yang harus ditinggalkan di dalam lambang 40 hari. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Dan kita lihat kalau kita menunda-nunda, tunggu sampai waktunya cocok, jangan dikira setan tidak bekerja. Setan akan mengikat dengan tali-tali yang lebih kuat lagi. Dengan mengikat dengan apa? Dengan kebiasaan-kebiasaan. Jadi sebuah praktek-praktek kebiasaan yang dibuat. Ya, hati-hati. Jadi artinya kebiasaan-kebiasaan kita yang menjadi pengganjal bagi kita. Karena kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kita sukai, kita sayangi. Ya, kita terus. Nah, ini yang tadi juga Victor udah sampaikan, kalau tidak dibiasakan, maka kecenderungan kita itu akan kembali lagi ke alamiah. Mungkin nanti akan kita bahas secara tersendiri masalah membiasakan. Kita akan kembali kecenderungan kita kembali kepada alamiah kita, yaitu alamiah kita apa? Manusia berdosa, yaitu apa? Suka berpuas diri, menyenangkan diri, sembrono, iri hati, dengki, dendam, ya. Terus apa itu? Suka menyukai hati, keras, sombong dan sebagainya. Ya, itu keadaan alami kita. Ini keadaan alami kita ini, inilah objek yang dibenci Tuhan di ujung 3,5 tahun dia memimpin murid-muridnya. Semuanya ini harus dibuang.
Ya karakter-karakternya Petrus yang lama itu dibuang sama Tuhan di dalam 40. Nah, artinya benar-benar diri kita juga demikian. Kita harus buang semua diri kita yang lama. Ya, yang mencintai diri sendiri, yang tidak mau dihina, tidak mau direndahkan, ya. Siapa yang mau dihina? Siapa yang mau direndahkan? Tidak ada. Tapi di dalam 40 hari kita lihat si Petrus direndahkan, Stefanus dilempar batu, ada dia marah, dia protes. Tidak ada. Paulus yang dulunya tukang sebagaimana dia namanya Saulus, dia orang yang paling jahat. Adakah dia emosi ketika dia dihina pada ujung dari 40 hari? Tidak ada. Kita juga diminta untuk mewujudkan keadaan yang seperti itu di ujung 40 hari kita. Hanya kalau sekarang, jujur belum ada yang layak. Kita belum ada yang menjadi siswa 40 hari. Ada yang sudah bisa, ada yang sudah siap untuk dihina, diinjak-injak, diludahin. Adakah orang yang diludahin itu tidak marah dari saudara-saudara yang ikut Zoom ini? Baru diolok sedikit aja sudah emosi. Artinya Anda belum menjadi manusia yang diharapkan. Jadi kan 40 hari sangat dibutuhkan bagi kita semua. Oke, lanjut. Ya. Nah, kita lihat di sini karakter Daniel. Kenapa kok terakhir paragrafnya dia pakai Daniel? Kenapa? Karena kita bisa diberikan pembelajaran tentang seorang Daniel. Apa itu? Ya, seorang yang tidak menunda-nunda. Seorang yang tidak nanti dulu deh saya dapat jabatan bagus nih. Saya dapat jabatan tinggi nih ternyata waktu saya ditawan ke Babylon, saya dulu hanya orang itu hanya anak muda biasa sederhana sampai di kerajaan Babylon saya jadi perdana menteri. Perdana menteri loh ya, saudara-saudara. Saya jadi perdana menteri nanti dulu deh. Kayaknya nanti menurut kepada perintah Tuhan saya tunda dulu. Kita nggak melihat demikian di dalam pribadinya Daniel. Ketika Daniel tiba di kerajaan Babilonia, Medo Persia, dia sama sekali tidak berubah karakter. Dia tidak melakukan penundaan-penundaan. Maka itulah lambang Daniel ini ditampilkan di dalam paragraf yang paling terakhir dari tulisan Review and Herald ini. Supaya kita belajar bahwa dimanapun kita ditempatkan, keadaan apapun kita, apakah kita berkelebihan atau kita disanjung-sanjung ataukah kita dihina-hina, kita tetap harus punya apa? Iman plus perbuatan. Kita harus punya perbuatan. Jangan sampai cuma punya iman. Kalau Daniel misalnya menunda-nunda, artinya sama seperti kita yang para pemegang kebenaran sekarang yang menunda-nunda. Ya, artinya Daniel juga upahnya adalah mati. Andainya dia tidak mewujudkan iman plus perbuatan. Maka pelajaran renungan pendahuluan kita ini benar-benar menyadarkan kita, membangunkan kita sebagai siswa 40 hari. Tidak ada waktu lagi, saudara. Jangan tunda-tunda. Ya, tidak ada lagi waktu. Kalau zamannya Harun, masih ada Musa yang menyadarkan. Ya, kalau kita baca ceritanya Harun, saudara tahu, kita udah pelajari waktu beberapa sahabat yang lalu, Harun dan Musa. Harun, karena dia punya rasa takut, dia memberikan izin bangsa Israel untuk membuat patung lembu emas. Seandainya, ya, seandainya dia tidak segera bertobat ketika Musa marah menghancurkan patung lembu emas itu, seandainya Harun protes kepada Musa, kira-kira adakah Tuhan mengampuninya? Sesuai rumus yang tadi kita baca di depan. Hanya kalau bertobat. Karena Harun bertobat, maka Tuhan menunda. Tapi karena Harun bertobat dan Musa memohon,
nanti saudara baca lagi ya. Jadi bukan karena Harun bertobat, tapi karena Musa memohon. Ya, kombinasi dua hal ini, Musa memohon, akhirnya Harun tidak dibinasakan. Dan Harun sudah mau dibinasakan. Bangsa Israel secara keseluruhan mau dibinasakan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kira-kira demikian pembelajaran renungan pendahuluan kita, yaitu apa? Perintah untuk segera. Ya, petunjuk yang sudah disampaikan itu segera. Oke, saya mau baca paragraf yang kedua dulu, Del. Tolong kita arahkan ke paragraf yang kedua. Yesus berkata, berjalanlah selagi engkau memiliki terang. Kalau tidak, kegelapan datang. Selagi engkau memiliki terang. Karena ada waktunya kamu tidak lagi memiliki terang. Ketika apa? Kamu menolak-nolak terus seperti yang tadi kata-kata yang di bawah itu. Yang lebih sulit bagi kita untuk menerima terang sorga. Kalau kita menunda terus, nanti lama-lama roh Allah juga pergi meninggalkan kita, sehingga kita sulit untuk menerima terang sorga. Kenapa? Kenapa kan tadi saudara Victor tanya. Kenapa? Karena di dalam 40 hari ini sesuai janjinya yang seperti Yesus katakan kepada murid-murid Yesus, yaitu gulungan kebenaran mau dibukakan. Hal-hal yang tidak dipahami di 3,5 tahun mau dibuka nih di dalam 40 hari. Jadi kalau kamu nunda-nunda terus, nanti suatu saat roh meninggalkan kamu, nanti kamu sulit ya bagi kita untuk menerima terang surga. Jadi kalau kebenaran ada lagi yang dibuka, kamu nggak bisa ngikutin. Ya, itu bahayanya. Terus akhirnya akan tidak mungkin dipengaruhi oleh nasihat dan peringatan. Jadi nggak bisa. Jadi artinya nggak ada gunanya lagi gitu. Karena nasihat dan peringatan itu ya bisa bermanfaat itu asal atas hasil kerja Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu nggak mau bantu, ya diri kita nggak ada tulisan-tulisan, bunyi-bunyi tulisan yang kita sampaikan tidak punya power. Ya, kayak saudara Om Edi Tauran, kalau memang Om juga nunda-nunda, tulisan-tulisan mau dikasih seperti apa sebanyak-banyaknya sama Tante Sian, juga tidak akan bisa mempengaruhi kalau Om sudah menolak kesempatan. Roh itu hadir. Diingat Om, semua orang punya kesempatan yang sama. Ya, semua orang juga punya sanksi yang dipersiapkan kalau kita mengabaikan juga sama diberikan. Tidak ada orang yang diistimewakan lebih daripada orang yang lain. Ya, ingat anak-anaknya Imam Eli, ya Hofni dan Pinehas, tidak ada keistimewaan. Anak-anaknya Harun juga tidak ada keistimewaan. Anak-anaknya Lot juga tidak ada keistimewaan. Semua harus membangun imannya sendiri-sendiri. Ya. Oke, kita terus. Praktekkan setiap ajaran kebenaran yang disampaikan kepadamu. Nah, jadi kata-katanya praktekkan setiap ajaran kebenaran yang disampaikan kepadamu. Setiap, bukan hanya beberapa, tapi setiap. Ya, jadi artinya kalau ada bagian-bagian yang masih belum kita laksanakan, salah satunya tentang perintah mengasingkan diri, itu belum dilaksanakan, jangan kita minta. Ya, minta hak kita seperti yang tadi. Sebagaimana 8 orang di zamannya air, Pak. Tidak bisa. Kalau kita belum lakukan bagian kita, Tuhan tidak akan lakukan bagiannya. Ya, ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita lakukan dulu, sebenarnya dibalik kewajiban dan hak. Baru kita bisa menuntut hak. Hiduplah oleh setiap kata yang keluar dari mulut Allah. Setiap. Jadi bukan hanya sebagian. Lalu engkau mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Tuhan tidak menolak memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Tuh, coba lihat. Jadi Roh Kudus itu hanya diberikan kepada yang meminta, kepada yang tidak minta dikasih, tidak pernah dikasih. Jadi jangan harap saudara ada Roh Kudus di mana para pemimpin-pemimpin tidak pernah meminta. Setinggi-tinggi jabatannya, dia tidak akan pernah diberikan roh selama dia tidak meminta. Oke, kira-kira demikian renungan pendahuluan kita.
Dela, sebelum lanjut, tolong Dela tampilkan dulu website kita 2 minggu yang lalu. Saya ingin mengajak saudara-saudara merefresh dahulu pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Saudara ingat, jangan pernah lupa bahwa pembelajaran kita ini adalah sebuah pembelajaran yang bersambung. Benaran Tuhan tidak pernah berdiri sendiri-sendiri. Semuanya mempunyai keterkaitan. Mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 22, semuanya punya satu sama lain keterkaitan. Jadi jangan saudara meremehkan atau melompati satu pembelajaran yang kita ikuti. Semua punya hubungan. Ya, saudara-saudara, kita coba lihat yang terakhir kita pelajari dari 2 minggu yang lalu. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Saudara, pelajaran tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ini adalah pelajaran yang saya susun untuk mengingatkan kita setelah kita belajar lambang-lambang 40 hari, 40 hari, 40 tahun, ya masa-masa persiapan yang Tuhan gunakan, Tuhan berikan kepada para pekerja-pekerjanya sebelum dia melakukan penugasan pentingnya, ya kita perlu mempelajari hal-hal yang perlu kita pikirkan. Jangan kita cuma mikirkan tentang 40 hari, 40 hari, tapi kita perlu memikirkan hal-hal untuk menuju sampai kita melaksanakan 40 hari. Karena untuk menuju ke sana dibutuhkan hal-hal yang berikut. Nah, sudah lihat di layar kita. Ya, saudara lihat, yang pertama kita lihat kita harus mempunyai rasa takut dan khawatir. Kita ikuti. Kenapa kita kasih contoh di sini tentang orang berlalu lintas? Kenapa orang-orang pakai helm? Kenapa orang itu membawa surat-surat kendaraan? Kenapa orang membawa berjalan di tempat yang benar? Kenapa? Karena dia takut ada sanksi yang ditegakkan. Jadi dengan adanya rasa takut, maka kepatuhan terwujud. Jadi sama halnya ilustrasi yang sederhana ini kepada bangsa Israel dahulu di masa di masa gigi ganti gigi. Kita tahu bangsa Israel, ya, bangsa Israel waktu dahulu melaksanakan perintah-perintah Musa karena apa? Karena mereka dengan mata kepalanya sendiri dia melihat bagaimana sanksi pelanggaran hukum itu ditegakkan. Pendukung pengikut Korah, Datam dan Abiram mati, semua ditelan oleh bumi. Ya. Dengan adanya hukuman-hukuman itu, maka menimbulkan rasa takut di antara orang-orang Israel. Dari rasa takut itu, maka muncullah kepatuhan. Nah, sedangkan kita di dalam periode paling akhir ini, kita adalah seorang umat yang paling kasihan sebenarnya. Karena kita berada di masa yang paling tidak menyenangkan. Karena apa? Karena Tuhan menerapkan hukum. Pukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Atau dengan kata lain, Tuhan memberikan satu metode yang berbeda, yaitu panjang sabar. Sehingga saudara lihat, tidak ada orang yang melanggar hukum seperti di zamannya Musa, ada yang dibinasakan pada saat sekarang ini. Saudara lihat, ya, tidak ada yang dibinasakan. Menolak pekabaran yang disampaikan, tidak ada kebinasaan, kita lihat. Ya, di zamannya Martin Luther, John Knox, John Wesley, Alexander, tidak ada kebinasaan. Sampai di zaman periode yang paling terakhir ini pekabaran datang, diolok-olok, dihina, ya diusir, orang-orang dipecat. Coba ada dampak kepada para pendeta? Kita tidak melihat ada sanksi apapun kepada mereka. Sehingga adakah kata-kata Nyonya White dan Victor Utef ditakuti? Tidak ada ditakuti. Dengan tidak ada ditakuti, maka adakah kepatuhan? Tidak ada. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, maka itulah. Kita ini jangan terbuai dengan keadaan yang demikian. Ya, maka itu judulnya perlunya memiliki rasa takut atau khawatir. Ini adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan. Jangan kita cuma pikir 40 hari, 40 hari. Tapi kita nggak punya rasa takut.
Kita bicara 40 hari, 40 hari, kita ngaku sebagai siswa 40 hari, tapi prakteknya kita masih kayak orang yang kemarin-kemarin, amaran-amaran nyonyawet, nggak apa-apa. Nantilah, besok-besok lah saya baru nurut. Ah, itu kan nyonyawet cuma nakut-nakutin. Ah, nah kalau kita seperti itu, tapi ngakunya siswa 40 hari. Ya, jangan kita sampai seperti itu. Ini adalah hal-hal yang perlu diingatkan. Ya, mari lanjut, Dela. Ya, bukan lanjut ganti slide, ya, masih yang tadi, dah. Geser dulu. Ya, ada yang mau perbincangan, saudara-saudara? Ya, kita lanjut. Berhenti deh, berhenti dulu. Kita coba lihat petunjuk Nyonya Wai. Alasan mengapa banyak orang yang mengaku murid Yesus jatuh ke dalam pencobaan yang menyedihkan adalah bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang diri mereka sendiri. Disinilah letak kelemahan Petrus yang dengan mudah digoncang Musa. Jadi Petrus dahulu waktu dia di pendidikan 3,5 tahunnya, dia mudah sekali digoncang oleh setan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Dia bukan tidak mengenal Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia mengenal Yesus. Bahkan dialah orang yang bisa mengatakan siapa aku ini, yaitu Petrus yang bisa mengatakan itu. Petrus tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, di dalam pendidikan 40 hari, dia ditugaskan untuk membenahi dirinya sendiri. Dia membenahi pengetahuannya akan dirinya sendiri. Ya, yaitu musuhnya yang paling terbesar di dalam dirinya adalah dirinya. Nah, dia perlu mengenal, ya, mempunyai pengetahuan akan dirinya. Dia harus tinggalkan dirinya yang jadi musuh di dalam pendidikan 3,5 tahun. Yang menjadi musuh dia, membuat dia harus menyangkal Yesus itu adalah dirinya sendiri. Dia harus kenal itu di dalam 40 hari. Dia harus belajar meninggalkan dirinya sendiri. Ya, itulah juga tanggung jawabnya. Oke, kita lihat. Ini kita bacaan yang di bawah, mungkin nanti saudara bisa baca kembali. Ini adalah pembelajaran yang 2 minggu yang lalu. Ya, kita lihat itu, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, selama kamu menumpang di dunia ini, kamu harus punya rasa ketakutan. Nanti saudara bisa baca. Kenapa? Bukan takut kepada orang-orang dunia, ya. Karena Nyonya Wat sudah bilang jangan punya takut kamu. Ya, Yesaya udah mengingatkan kita jangan punya rasa takut. Ya, tapi kamu punya takut kepada apa? Kata-kata Nyonya White di dalam KR 438 ini adalah takut karena kamu tidak mampu mempertahankan iman kamu. Ya, karena kamu khawatir kamu akan jatuh kembali. Makanya diingatkan kamu harus punya takut selama kamu menumpang di dunia. Takut kamu tidak mampu mempertahankan imanmu. Ya, oke, kita lanjut. Ya, Dela loncat aja Del, paling bawah. Yang paling bawah. Saya mau ngajak saudara yang kedua nih tidak melupakan Tuhan di masa yang lalu waktu memimpin kita. Ini udah mungkin beberapa kali kita baca, ya. Yang berikutnya lagi, ya. Nah, kita memahami tuntutan kebenaran yang berkembang dalam contoh saingan 40 hari. Oke, lanjut, ya. Nah, kita lihat ini. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat berikut kutipan, ya.
Berikut kutipan dari KR 32.1. Hari-hari persiapan adalah hari-hari penyelidikan hati yang mendalam. Ya, ingat, hari persiapan. Jadi bukan semua hari. Artinya ada hari yang disebut hari persiapan. Dan kita sudah pelajari hari persiapan ini dari ceritanya murid-murid Yesus. Itu adalah 40 hari. Bukan seluruh masa pendidikan bersama Yesus sejak Yesus bertugas di dunia. Bukan. Hari persiapannya hanya 40 hari. Mari kita baca lebih lanjut. Hari-hari persiapan adalah hari-hari penyelidikan hati yang mendalam. Jadi penyelidikan terhadap apa? Diri sendiri. Murid-murid merasa keperluan rohani mereka dan berseru kepada Tuhan dengan perbuatan dan kesungguh-sungguhan. Kudus yang akan menyanggupkan mereka untuk pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Mereka tidak meminta untuk suatu berkat bagi mereka saja. Mereka ditanggungkan beban keselamatan jiwa. Mereka menyadari bahwa Injil harus disampaikan ke seluruh dunia. Dan mereka menuntut kuasa yang Kristus telah janjikan. Nah, jadi mereka bisa menuntut setelah mereka menjalankan kewajibannya. Ya, itu semua dilakukan di hari-hari persiapan. Ya. Nah, hari-hari persiapan isinya adalah penyelidikan hati yang mendalam. Ya. Nah, saya ingin mengajak saudara dalam hal menyelidiki hati yang mendalam, ya, dalam lambang 40 hari. Kenapa kok kita perlu melakukan pendidikan 40 hari? Karena kita lihat, pertama dari pengalaman Maria Magdalena. Terus yang kedua, Bella boleh geser? Ya, orang-orang yang lebih tua akan hilang diganti mereka yang lebih muda. Maria Magdalena, kita ingat ceritanya apa? Setelah Yesus bangkit, Maria Magdalena tetap terpengaruh sama kematiannya Yesus. Padahal yang di depan matanya dia berbicara secara langsung itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Atau dengan kata lain, katanya betapa banyaknya, itu paragraf boleh disorot ya. Betapa banyaknya orang yang masih berbuat seperti yang diperbuat oleh murid-murid ini. Betapa banyaknya orang yang menggemakan tangisan putus asa Maria. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya. Tetapi mata mereka yang dibutakan dengan air mata tidak melihat dia. Ia berbicara kepada mereka tetapi mereka tidak mengerti. Ingat, ini peringatan-peringatan. Kita jangan bicara ngaku-ngaku murid-murid 40 hari kalau kita ternyata pengertian kita masih seperti yang kita lihat dari cerita Maria Magdalena. Ya, cerita Maria Magdalena ini dikatakan oleh Ellen G. White, diingatkan tuh, betapa banyaknya orang yang berbuat seperti itu. Betapa banyak. Jangan sampai di antara yang banyak itu adalah kita. Kita yang putus asa dengan pengetahuan yang lama, atau dengan kata lain kita tidak mau maju berkembang. Ya, di dalam lambang 40 hari itu ada pengetahuan yang dibukakan yang lebih luas daripada pengetahuan yang kita harus berkembang. Sampai saudara berhenti dengan pengetahuan-pengetahuan yang Oke, ini adalah sebuah peringatan. Kalau ada peringatan artinya prakteknya atau faktanya akan terjadi. Jadi jangan kita kira Nyonya White nyampaikan ini hanya untuk sekedar hiburan-hiburan. Tidak. Semuanya ini akan terjadi. Jadi hati-hati. Kalau Nyonya White bilang banyak orang yang masih berbuat seperti yang diperbuat oleh murid-murid ini, artinya benar-benar di saat penggenapan kita berada di kata-kata Nyonya White ini tergenapi, akan benar-benar banyak orang yang akan terpengaruh seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya ini. Jangan sampai kita bagian dari banyak orang itu. Lanjut. Yang kedua, orang-orang yang lebih tua akan hilang diganti mereka yang lebih muda. Ini saya tidak akan baca, ini ada di KR 61, KR 60.2 dan dari tulisannya Victor Utev. Jadi tulisannya Victor Utev juga. Boleh geser deh. Tulisan Victor Utev ada di mana tuh? Ya, jadi dikasih gambaran tuh amaran sekarang jilid 1 nomor 7. Ya, di sana kita dikasih gambaran bahwa hati-hati saudara, jangan bicara 40 hari, tapi kalau kita tidak melakukan pembenahan-pembenahan, tidak memulai, kita menunda-nunda terus sama aja kayak begini. Ya, yaitu apa?
nanti akan diganti sama orang-orang yang baru masih muda, orang-orang yang muncul, yang belakangan, yaitu yang dikatakan di dalam keluhannya Elia, yaitu orang-orang yang masih tersembunyi. Jangan sampai kita yang sudah lama di dalam kebenaran ini kita kalah. Kenapa? Karena kita terlalu banyak menawar-nawar. Kalau kita baca tulisan Nyonya White KR 60, 61, 62, kemarin sekarang jilid 1 dan 7 adalah penyebabnya karena terlalu banyak tawar-tawar dari orang-orang yang lebih tua. Orang tua-tua ini tidak rela untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Kita harus benar-benar sepenuhnya meninggalkan semua hal-hal yang menjadi pengganjal di pendidikan 3,5. Ya, ya ini ya, kegagalan murid-murid Yesus dahulu memperoleh orang-orang yang dapat menerima kebenaran dalam 3,5. Ini kegagalannya adalah karena dia belum membenahi diri. Kenapa murid-murid waktu itu 3,5 tahun cuma dapat 120? Dan 120 itu sebenarnya itu hasil kerja dari Yesus. Murid-murid Yesus hanya mendampingi Yesus. Karena mereka pada dasarnya belum bekerja secara maksimal. Dia baru bekerja nanti dapat roh suci hujan air. Jadi pada dasarnya hasil dari 120 orang murid-murid yang mendapatkan roh suci hujan awal itu adalah hasil dari kerjanya Yesus. Kenapa? Karena dia belum membenahi diri. Jadi kalau kita belum mentobatkan diri kita sendiri, kita sulit untuk mentobatkan orang lain. Oke? Ini semua ada hal-hal yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita terlewat. Kita mikir yang jauh-jauh, ada hal-hal yang di depan mata yang harus kita benahi, kita lupa. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa kita perlu pendidikan 40 hari? Kenapa kita harus keluar berpisah dengan dunia? Jawabannya adalah berikutnya. Dela, geser Del. Ya, jawabannya adalah apa? Karena ada pesona kenyamanan. Ya, kita lihat di sini. Ada pesona kenyamanan yang disediakan oleh setan. Tipanya sudah pernah kita bahas, tapi kita tidak tampilkan di sini. Ada pesona yang setan tawarkan. Dan pesona itu ada di kota. Pesona itu ada di tengah-tengah orang banyak. Ada di tulisan renungan pendahuluan, renungan doa yang ditulis oleh Victor Utek. Nanti satu kesempatan lain akan kita coba tampilkan. Oke? Nah, pelajaran dari Yohanes Pembaptis. Ini juga pelajaran dari Yohanes Pembaptis kenapa kita perlu keluar daripada lingkungan kita. Karena Yohanes Pembaptis kita sudah sama-sama bahas, yaitu Yohanes Pembaptis punya orang tua yaitu Sakaria dan Elisabet. Sakaria Elisabet adalah uh, apa, pengikut Tuhan, ya, orang yang setia. Kita tidak menemukan ada catatan bahwa mereka itu murtad. Maka kenapa Yohanes Pembaptis harus memisahkan diri dari keluarganya, memilih untuk tinggal di padang gurun? Jawabannya adalah karena kita udah baca. Dela boleh geser? Karena Yohanes Pembaptis setelah dia mempelajari, boleh jawabannya itu Del, disorot Del. Jawabannya yang kita dapat adalah setelah Yohanes Pembaptis dewasa dan telah banyak mempelajari firman Allah dan nubuatan dan melihat dari kekhawatiran dirinya akan kelemahannya, ya, maka ia memutuskan untuk pergi mengucilkan diri di padang gurun. Ya. Ini semua ada kutipannya. Kita udah pelajari beberapa minggu yang sebelum dari pengalaman Yohanes Pembaptis. Saudara bisa dapatkan di dalam website. Nah, yang berikutnya adalah pelajaran pengalaman dari Hawa. Kita ingat, Hawa waktu digoda sama setan, ya, ya, dirayu untuk memakan buah itu, ya. Jadi Hawa itu bukan langsung serta-merta memakan buah itu, tapi dia harus dirayu dulu. Ya, karena godaannya si setan, maka Hawa akhirnya mau menuruti. Hawa sudah mengetahui dari awal bahwa buah itu tidak boleh dimakan. Tapi ia tetap membiarkan dirinya untuk hanyut di dalam godaannya setan. Saudara tahu, ketika dia hanyut di dalam godaan setan,
itu Hawa belum jatuh di dalam dosa. Nah, dari pelajaran ini, ya, dari pelajaran ini kita harus ingat apa? Kalau Hawa saja belum sampai jatuh di dalam dosa sudah bisa dirayu, digoda oleh setan. Bagaimana dengan kita? Kita yang sudah terlanjur hanyut di dalam kehidupan sehari-hari kita, kita sudah punya cinta terhadap gaya hidup kita, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kita sudah sama dengan kebiasaan-kebiasaan orang dunia, minat orang dunia, kesenangan orang dunia, kecintaan orang dunia, perhatian orang dunia, itu sudah ada di dalam diri kita. Mungkinkah kita akan mampu bertahan terhadap godaan setan? Mampukah kita meninggalkan manusia lama kita di tengah-tengah kebiasaan kita yang sudah kita bangun? Ya, jadi ini semua adalah alasan-alasan kenapa kita perlu menjalankan perintah 40 hari. Kenapa kita perlu menjalankan perintah berpisah dari dunia? Ya, jawabannya adalah karena kita sudah terlanjur sama dengan orang dunia. Jadi untuk memenangkan diri kita yang sudah sama dengan orang dunia ini, seorang Musa perlu dikeluarkan dari kota Mesir, dari kerajaan Mesir. Seandainya tadi yang saudara Victor sudah sampaikan, seandainya Musa tidak dikeluarkan, maka mungkinkah Musa bisa disuruh oleh Tuhan? Ya, mungkinkah Musa mau merendah hati, rela dihina? Ya, orang dia di Mesir dia disanjung-sanjung, orang dia raja. Ya, mana mungkin dia akan meninggalkan manusia lamanya? Ya, orang dia disanjung-sanjung, dia anak raja. Tidak ada orang yang tidak mendengar perintahnya. Mungkinkah dia akan meninggalkan manusia lamanya? Ya, tidak akan mungkin. Tidak ada orang yang terkendala dengan masalah Musa. Tidak ada orang yang punya masalah dengan karakternya Musa. Ya, sehingga Musa perlu nggak meninggalkan dirinya? Nggak ada. Tidak akan mungkin Musa mau meninggalkan dirinya yang lama. Kalau Tuhan tidak paksa dia bawa keluar dari kerajaan Firaun. Dari pemikiran-pemikiran ini membuktikan bahwa diperlukan pendidikan khusus persiapan contoh saingan 300 tahun. 300 tahun pengalamannya Henokh, 40 tahun pengalamannya Musa, 40 tahun pengalamannya Israel berputar-putar di padang Tiah, 30 tahun pengalamannya Yohanes Pembaptis, 40 hari pengalamannya murid-murid Yesus, 40 hari pengalamannya Daud waktu dikepung sama Goliat, ya. Dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Del, boleh geser, Del? Oh ya, demikian. Ya, dari pemikiran-pemikiran ini membuktikan bahwa diperlukan pendidikan khusus persiapan contoh dengan 340, 30, 40 hari dari pengalaman-pengalaman masa. Untuk menguji pemikiran tersebut, marilah kita membaca panggilan kepada Ibrani. Oke, kita lanjut. Ini adalah pembelajaran 2 minggu yang lalu. Saya memang sengaja merefresh supaya saudara teringat kembali apa sih yang kita sedang cari. Ya, kita sedang menelusuri apa sih yang kita mau pelajari ini. Ya. Sebelum kita mau melanjutkan kepada pengalaman Ibrahim, ya, kita masih dalam penelusuran perlu atau tidak kita melakukan usaha pindah ke desa atau mengasingkan diri. Kita dalam rangka menuju ke sana. Saya akan mengajak saudara untuk mengevaluasi beberapa postingan dari saudara-saudara kalian dahulu di dalam grup. Ella, tolong tampilkan. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengikuti ya. Jadi inilah lambang masa persiapan sebagaimana murid-murid Yesus. Nggak ada murid-murid Yesus itu langsung membawa roh suci hujan awal tanpa masa persiapan. Tidak ada seorang Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa melakukan pendidikan 40 hari. Tidak ada seorang Daniel tanpa pendidikan 40 tahun dari seorang Yeremia.
Tidak ada seorang Yohanes Pembaptis tanpa pendidikan 30 tahunnya. Ya, kegagalan Harun memimpin bangsa Israel waktu ditinggal sama Musa naik ke Gunung Sinai adalah karena dia tidak melakukan sebuah pendidikan persiapan